bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah, dengan sanad yang bersambung kepada muallif hadzal kitab al-allamah al-faqih Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri al-Hasani, semoga Allah merahmatinya wa adaman nafa'a bihi, dan semoga Allah melanggengkan manfaat ilmu-ilmunya kepada kita ini di dalam dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa bi uqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin. Al makna anna as-salata tabtulu aidan bi hudutsin najasati ghairil ma'fuwi anha ala badanil musalli aw thawbihi illam yunahhiha qabla mudhihin aqallit tama'ninati qabla mudhihi aqallit tama'ninati wa bi uqu'in najasati, di antara yang membatalkan sholat seseorang karena kejatuhan najis atau terdapat najis, illam tulqa, jika tidak segera, illam tulqa halan, jika tidak dibuang dengan segera, min ghairi hamlin, cara membuangnya juga tidak boleh dengan membawa, memegang. Al-makna, bermula arti dari ungkapan itu, annas-sholata, sesungguhnya sholat, tabtulu, yaitu batal oleh sholat, sholat itu menjadi batal, aidon juga, bihudutsin najasati, dengan terjadinya najis, terdapatnya najis, ghairil ma'fuwi anha, yang najis itu tidak dimaafkan dalam syariat kita. Nanti ada najis yang ma'fu anhu, ada najis yang ghairul ma'fuwi anha. Kita punya bisul kecil, jerawat, pas lagi megang gini kepetes, ada darahnya setitik, itu darah itu ma'fu anhu, dimaafin, nggak bikin batal sholat seseorang. Ada nyamuk menggigit, refleks kita tabuk, pecah, darahnya ada, nempel. Tapi kalau kena luka, ngocor darah, ngalir, ghairu ma'fu anhu, itu menajis gitu. Jadi batal sholat seseorang. Tai cecak, basah, segera kibas kalau memungkinkan. Tapi kalau di masjid jangan, karena kalau dikibas begini, kan najisnya jatuh ke masjid, bikin najis masjid, nggak boleh. Kalau di luar masjid boleh itu segera. Segeranya semana itu? Qabla mudhihi aqallit tama'ninati. Jatuhnya najis di badan atau di pakaian atau di tempat sholat sebelum atau selama ukuran tama'ninah saja. Tama'ninah itu sukunun ba'da harokah, diam sejenak setelah ada gerakan. Sami'allahu liman hamidah, diam sejenak. Sejenaknya semana? Seukuran baca tasbih subhanallah, segitu. Sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, segitu udah tama'ninah.
Apalagi pakai panjang, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh dibaca mil'as samawati, mil'us samawati. Enggak berubah arti, cuman status dalam susunan aja yang susunan ilmu nahwunya yang agak berbeda nama. Sekedar baca subhanallah segitu. Kalau lebih dari itu dianggap sengaja namanya. Sengaja ada najis didiemin gitu. Kena najis didiemin. Sampai seukuran pelan baca Fatihah baru dibuang. Udah batal itu. Karena dianggap mensengaja ada najis didiemin sama dia. Tapi kalau tetap lihat langsung buang seukuran subhanallah segitu, itu namanya orang nggak sengaja, dianggapnya ma'fu anhu. Nanti ada yang ma'fu anhu dimaaf kalau di pakaian, di tempat kering. Tapi di tempat basah, di air nggak dimaaf. Darah nyamuk, darah kita dikit nempel di badan masih dimaaf. Tapi kalau nyampur ke air kagak dimaaf. Najis ini air jadinya. Maka Rasulullah ngajarin orang Islam itu harus kenal air yang sedikit tapi tetap mutlak, namanya murni, dia boleh dijadikan untuk menghilangkan hadas kecil, berwudu, bahkan hadas besar, mandi janabah. Rasulullah tuh kalau mandi janabah gak banyak, kok seember kecil udah cukup. Kalau kita sekolah habis, apalagi musim panas begini. Kalau luka kita tiba-tiba keluar darah, Ya, najis nggak kan? gimana? Luka kita tiba-tiba keluar darah. Iya, kalau ngalir najis, segera batalin, urusin dulu itu lukanya, diperban lagi, dikondisikan supaya tidak mengalir. Nah, kalau lagi di masjid kejatuhan najis, gimana caranya? Dibuang, melemparin masjid. Ya udah batalin. Buang, cuci dulu tuh najis. Membatalin sholat dengan udzur, alasan kayak gitu tuh nggak dosa. Tapi kalau cuma batal sholat karena pengen jawab handphone yang masuk, bos nih lagi sujud, bos manggil, langsung udah, halo iya bos, ente lagi ngapain? Kagak, lagi nyantai aja, lagi sholat dia tuh, lagi nyantai aja nih, dosa itu dia, dosa besar. Dan nanti ada sholat yang tidak dosa, tapi tetap batal namanya, tetap batal, cuma kagak dosa batalinnya. Nah seperti tadi itu tuh, orang najis sulit untuk mengkondisikan, ya udah batalin dulu, buang di sana. Kalau najisnya kering, yang bisa segera dilempar atau disentil, jangan dicomot. Kalau dicomot batal juga. Ini kan pembahasan jimat begini kagak ada yang di Quran. Di hadis juga kagak ada nih apa gelibat begini. Kok ulama apa yang sampai ke sini-sini? Itu kecerdasan para ulama tuh, karena dia memahami berbagai macam literatur sampai akhirnya dia memberikan statement kesimpulan begini. Oh di Quran, kalau di hadis pokoknya ada najis batal, begitu aja.
Nah, maka orang yang mengajarkan Al-Quran atau As-Sunnah, orang yang harus benar-benar menguasai disiplin ilmu agamanya, disebut namanya faqih. Maka orang yang belajar disebut namanya tafaqquh fiddin. Faqih orang yang menguasai agama, yang belajar namanya orang yang berharap tafaqquh fiddin, belajar agama. Nah, saya nggak mampu punya kemampuan itu, sudah punya saya. Maka saya baca aja karya ulama. Karena kalau pakai Quran langsung saya nggak punya kemampuan. Bahasa Arab saya kagak mateng. Sastra Arab saya cuman kulit-kulitnya doang. Ilmu ma'ani, ilmu mantik, bayannya nggak bisa. Usul fikihnya nggak nguasain saya. Asbabun nuzul setiap ayat saya nggak kuasain. Asbabul urut hadis, kenapa ada hadis sampai muncul begini, saya nggak kuasain itu. Al-jarh wa ta'dil tentang ilmu riwayat, ilmu riwayat saya kagak kuasain. Maka karena saya kagak punya kemampuan ilmu-ilmu yang bisa mengerti tentang apa maksud di ayat, kemana ini ayat maunya, maka saya baca karya ulama, tafsir para ulama yang mereka memang mumpuni di bidang itu. Asal jangan tafsir Panji Gumilang, dia beda pun masalahnya. Illam yunahiha qabla mudhi aqallit tama'ninati. Kalau najis itu dibiarkan, tidak segera dibuang, membiarkannya itu selama membaca subhanallah segitu tuh. Kalau najis ada di badan, ada di pakaian selama segitu, berapa detik kira-kira? Subhanallah, berapa detik tuh? Ada 3 atau 4 detik. Saya hitung ya. Subhanallah 2 detik setengah. 2 detik setengah sampai 3 detik, 4 detik dibiarin aja itu najis ada di badan, batal udah sholatnya. Nah, sebelum segitu tuh segera dibuang, lanjutin sholatnya nggak batal. Tapi kalau dalam masjid kita kan Nah, dalam masjid bagaimana nih? Kalau dalam masjid najis kering nggak apa-apa. Tapi kalau najis basah, motorin masjid, maka batalin. Cara jalannya batalin sholatnya. Cuci najis itu, ngikut lagi sholat, ulang lagi sholatnya. Sayang Ustaz udah tahiyat, gitu kan? Sabar bedek dicicak. Pokoknya gue dendam seumur hidup gara-gara gue mau salam. Falau nahaha biyadihi aw bi'udin fiha aw wada'a yadahu 'alal mawdi'in najasi atau najisi bima waqa'at 'alaihi batalat sholatuhu. Falau nahaha, maka seandainya jikalau dia membuang itu najis yang ada di badannya atau di pakaiannya, biyadihi dengan tangannya, au bi'udin atau dengan kayu, benda, fiha yang ada padanya, pada najis itu, au wada'a yadahu atau dia letakkan tangannya, alal mawdi'in najisi, najasi, tempat yang ada najis, batalat sholatuhu, maka jadi batal dia punya sholat. Dan najis dicomot, taruh, jadi batal dia sholatnya. Wa hadhihi hiyal khoslatu tsaniyatu minal khisali, dan bermula keterangan ini nih terkait dengan terkena najis adalah bagian yang kedua minal khisali, dari beberapa hal terkait yang membatalkan najis. Kan ada 14.
tabtulus sholatu bi arba'a asyrata khoslatan. Batal sholat seseorang dengan disebabkan 14 macam. Baru 2, masih ada 12. Santai, jangan berhenti dulu. Dikit-dikit aja. Ngaji udah tua, jangan digelodog aja. Ntar tumpah semua. Allati tabtulu biha sholatu, yang dengan sebab najis ini menjadi batallah sholat seseorang. Wa kisaful aurati illam tustar halan, tersingkapnya aurat, terbukanya aurat seseorang, illam tustar, jika tidak segera dia tutup, illam tustar, jika tidak ditutup, halan, dengan segera, tidak segera ditutup. Lagi sholat ketiup angin, udah gitu sarungnya tinggi segini, perbatasan negara Dengkul, pakai sarungnya sampai tinggi, ketiup angin, kipas angin kenceng, blower, bus, ngungkap, kan auratnya tapi kelihatan namanya. Kalau dengkulnya kelihatan, dengkul kelihatan berarti aurat kelihatan namanya. Kalau aurat kelihatan otomatis batal, kecuali tidak sengaja dia. Tidak sengaja itu karena ada kondisi lain, ketiup angin, ketarik bocah, buru-buru ditutupin, itu namanya nggak sengaja. Tapi kalau dia diemin, batal dia punya sholat. Itu yang sering kali terjadi, orang sholat nggak tahu ilmunya, pakai kaos jangkis, pakai celana lepis yang diberok. Jadi perbatasan celana sama kaos nempelnya dikit. Kalau dia ruku, nah itu tadi tuh, kalau ruku celana merorot ke bawah, otomatis begitu tuh ketarik, kaos ketarik ke atas. Maka kulit yang ada di belakang ini nih, ini sejajar dengan pusar, bahkan di bawah pusar ada gitu, diberok. Sementara batas aurat laki-laki surah rukbah antara pusar sama dengkul. Nah ini yang kelihatan kulit di bawah pusar batasannya. Batal itu orang sholatnya. Dan berapa banyak yang begitu. Udah begitu diikuti lagi jadi imam di musola-musola tertentu. Imamnya pakai celana lepis, pakai kaos jangkis. Asal dia ruku, tunggir pantatnya kelihatan. Tunggir, tau gak tunggir? Ugel-ugelan pantat tuh, yang kayak lesung pipitnya Syahrini. Masa lesung pipit Syahrini kayak ugel-ugelan pantat? Kelihatan itu udah batas aurat namanya. Batal itu dia. Apalagi berulang sampai 4 rakaat. Begitu lagi. Oh, kita jadi makmum, kita jangan jadi makmum. kita nggak tahu pertamanya. Ya kalau kagak tahu bebas hukum, namanya orang kagak tahu. Oh, ini pertama kali berarti terus dia mungkin kelihatan kita. Ya batalin. Udah bisa kongsi gitu kayak Nasdem. Keluar. Udah mufarokoh, bahasa orang Arab yang mufarokoh gitu. Bisa udah dari itu. Nah, orang udah salah jadi ikuti terus, batal gitu kan. Mimma yajibu satruhu li sihhatihi, yaitu aurat yang wajib oleh menutupinya, li sihhatiha, karena untuk sahnya sholat. Illam yustar qabla mudhi aqalli tama'ninati fi ma idza tayyara rihus. Nah, lamanya dia dianggap sengaja auratnya kebuka, yaitu pas kebuka sekedar baca subhanallah, dia akan berburu-buru tutupin, maka batal. Tapi kalau ketipannya buru-buru, itu kan masih subhanallah sekedar segitu, namanya berusaha. Tapi kalau emang permasalahannya beda, sengaja nggak sengaja. Kalau tidak sengaja dia menutup aurat, tapi kesingkap angin gitu.
atau ketarik bocah. Beda dengan sengaja pakai celananya yang begitu, pakai kaosnya yang begitu, yang dia udah tahu kalau ukuran jungkir balik begini pasti kebuka auratnya. Itu namanya sengaja, batal itu sholat. Karena kurang syarat. Kan di antara syarat sholat menutup aurat. Menutup aurat itu dilakukan sebelum sholat, namanya syarat. Syarat itu yang dilakukan sebelum sholat. Kalau rukun ketika sholat dan di dalam sholat namanya rukun. Apalagi bersuci, bersuci itu sebelum sholat. Menghadap ke kiblat sebelum sholat udah harus menghadap ke kiblat. Jangan sebelum sholat madep ketan, sono. Tahu madep ketan? Madep ke timur. Pas udah sholat, Allahu Akbar, baru muter ke kanan. Kurang syarat. Sebelum sholat udah menghadap kiblat dulu. Kecuali dalam kondisi kita di daerah orang lain yang kita tidak paham kiblat dan tidak ada petunjuk kiblat. Masih ada petunjuk kiblat, tidak ada masjid, tidak ada matahari yang bisa kita jadikan patokan, tidak ada bintang atau bulan yang bisa kita perkirakan, tidak ada penduduk yang bisa kita tanya. Sementara kita di kampung orang lagi keder arah, belum sholat, ini kiblat pada mana ya? Nah, gitu. Nggak ada orang yang ditanya, namanya nggak ada petunjuk. Tidak ada musola di daerah situ yang bisa dijadikan patokan, nggak ada petunjuk. Mendung cuacanya, nggak ada matahari, atau malam gelap, nggak ada bulan, nggak ada bintang yang bisa mengarah ke sana. Ya udah, sesuai keyakinan kita, kemana sholat? Ke sono. Sholat itu udah masuk sono. Kalau emang yakin orang kiblat, Allahu Akbar. Selesai kiblat, selesai sholat, ada orang kampung baru lewat. Bapak, sholat pada ke sana? Iya. Emang kiblatnya mana? Kiblat ke sana, Pak. Nah, gitu. Nah, kalau masih ada waktu, jaraknya dekat, pulang sholatnya. Kalau sudah selesai dianggap udah sholat udah masuk asar ini, tadi main zuhur, kelar udah. Yang itu karena agak tahu udah dimaafin. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i ada ulama yang ikhtiyar supaya ragunya hilang, qodoin aja dah, ulang lagi. Andai kan tinggal qodok, kelar udah nyampe di situ sampai di waktunya udah selesai. Kalau masih tersisa waktu, alladzi yasahha shalat, yang waktunya itu juga memadai lagi untuk bilangan sholat, kerjain. Namanya orang nggak tahu nggak enak. Makanya orang nggak tahu daripada tahu. Karena dulu orang nggak ngaji tuh. Kalau nggak ngaji kan nggak tahu ya. Gara-gara ngaji tahu begini. Batal. Cuman kalau di kota agak ngaji, nggak dimaklumi sama malaikat. Kalau kita ada di pedalaman Irian, kita mau ngaji sama siapa? Gorila semua isinya, begitu kan? Agak ada ulama, agak ada sinyal, agak ada TV, agak ada radio. Pokoknya gak ada kehidupan kecuali sama Samson, dua-duaan kita di sana. Kalau begitu nggak paham agama, dimaklum dia, karena tidak ada dakwah namanya masuk ke sana. Tapi kalau di Jakarta, wong majlis yang live di mana aja ada, yang online juga ada. Yang penting punya paketan 2 giga kelar udah. Terus kagak ngerti gitu ilmu ibadah, nggak dimaafin Pak, nggak dimaklum. Ya kira-kira begitu deh. Makanya kalau kata teman gue, tadi gue kagak ngaji itu gara-gara ngaji dia tahu gini. Padahal kemarin gue resep aja kalau gak ada gambar orang enak aja Pak, nggak ada urusan. Gue makan harta orang, gue makan aja, kelar urusan. Gara-gara gue ngaji nih, ono haram, ribut gue jadi hidup. Mendingan kemarin gue kagak ngaji, bebas gue hidup. Ya hidup itu harus normatif sesuai dengan norma-norma agama.
Wallahu a'lam bissawab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa' bima 'allamtana wa bi'alimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.